Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam yang sama-sama kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tentang kehidupan. Bahkan bukan hanya mengajarkan, Rasul juga mendoakan tentang keberkahan kehidupan kita. Rasul setiap pagi mendoakan akan keberkahan hidup kita, di mana beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka pada saat kita bangun di pagi hari seperti ini, kita menyahuti terhadap doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan ayat dari teladan Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 9 dan 10 dari surat Asy-Syams, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dan jiwanya, orang-orang yang mengembangkan potensi dirinya untuk kebaikan, dan merugilah orang-orang yang mengotori diri dan jiwanya. Sehingga di ayat yang ke-11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kadzabat Tsamud bitaqwaha idh ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim Sawaha wala yakhafu uqbaha. Ayat 11 sampai dengan ayat 15 ini merupakan konsekuensi bagi seseorang yang mengotori jiwanya. Yaitu Allah sendiri berfirman, "Kadzabat Tsamud bitaqwaha." Kaum Tsamud itu telah mendustakan apa yang disampaikan oleh nabi mereka. Siapa nabi mereka? Yaitu Nabi Saleh. Dan bahkan hari ini kalau Bapak Ibu melintas negeri Saleh ini, yaitu sangat dekat dengan Madinah, namanya Madain Saleh, itu sangat luar biasa. Bahkan Rasul sendiri pada saat melewati Madain Saleh itu buru-buru sekali, jalannya itu buru-buru sekali. Kenapa? Karena masih merasakan bagaimana kutukan dan azab yang ditimpa oleh penduduk Saleh. Mereka mempunyai sebuah kehebatan yang sangat luar biasa. Apa kehebatan kaum Tsamud tersebut? Mereka itu adalah orang-orang yang ahli memahat. Kalau mereka memahat, seandainya kita punya gunung di sini dan mereka memahatnya, maka setiap pahatan mereka itu persis dan nyaris seperti hidup. Begitulah kehebatannya. Sehingga di Madain Saleh tersebut itu masih terdapat beberapa batu besar yang memang itu bekas ukiran mereka, bekas pahatan mereka. Nah, kehebatan mereka ini itu ditandingi oleh rasulnya, yaitu Nabi Saleh. Bagaimana kehebatan Nabi Saleh? Kalau seandainya mereka itu memahat gunung-gunung, membuat rumah, membuat istana, dan kalau seandainya mereka memahat binatang, itu nyaris seperti hidup binatangnya, maka Allah mengirimkan mukjizat kepada Nabi Saleh. Apa mukjizatnya? Batu yang kokoh seperti itu tiba-tiba menjadi onta. Coba bayangkan, itu untuk melawan kesombongan dan keangkuhan orang-orang Tsamud. Jadi Nabi Saleh itu diberikan mukjizat oleh Allah. Ada sebuah batu, lalu Nabi Saleh mengatakan dengan izin Allah batu ini akan menjadi seekor onta betina. Maka keluar dari batu tersebut onta. Itulah namanya adalah mukjizat.
Namun pada saat mukjizat ini ditunjukkan, kenapa? Karena mereka tidak mempercayai bahwasanya adanya Allah. Maka diutuslah Nabi Saleh untuk mengajarkan kepada mereka agar mereka mempercayai dan beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Apa yang terjadi begitu Nabi Saleh menunjukkan mukjizatnya, maka mereka tetap mendustakan tentang kebenaran tersebut. Mereka mengatakan tidak mempercayai. Padahal Nabi Saleh mengatakan pada saat itu, onta betina ini jangan kalian ganggu, beri dia minum, jangan kalian sembelih. Kalau kalian menyembelihnya, berarti kalian mendustakan terhadap apapun ayat-ayat Allah. Maka kalian akan diazab. Nah, pada saat itu, idzin ba'ats asyqa, dan mereka nanti di hari akhirat itu akan dibangkitkan dengan kaum yang paling hina kebangkitannya. Kaum Samud adalah orang yang paling hina dibangkitkan di hari akhirat karena mereka mendustakan Rasul mereka. Kenapa cerita Samud ini dipaparkan kepada orang-orang kafir Quraisy? Karena dalam banyak riwayat mufassirin mengatakan Nabi yang berasal dari keturunan Ismail itu, dari keturunan Arab, itu hanya 4. Di antaranya itu adalah Nabi Saleh, dan yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Itu yang dari keturunan Ismail. Cerita Samud itu sudah melegenda bagi orang-orang kafir Quraisy, sehingga bagi mereka apabila diceritakan tentang kaum Samud tersebut pasti nyambung. Beda kalau seandainya cerita tentang Musa, beda cerita tentang Ashabul Kahfi, beda dengan cerita-cerita yang lain. Orang-orang Arab itu tidak begitu nyambung, tapi kalau cerita tentang Samud itu pasti mereka nyambung. Kenapa? Karena itu adalah Nabi mereka, berasal dari daerah mereka. Namun dikarenakan pembohongannya, maka diceritakanlah, jangan sampai kalian orang-orang kafir Quraisy itu seperti Samud. Dihadirkan Rasul kepada kalian, namun kalian mendustakan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur disini mengatakan, wal maksud at-ta'allum bi-tahdhir al-musyrikin alladziina kadzdzabu ar-rasul tughyanan wa hum ya'lamunahu min anfusihim kama kadzdzabat Tsamud rasuluhum tughyanan. Ini merupakan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy dikarenakan kedustaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka mempercayai Nabi Muhammad bahwasanya beliau itu adalah orang yang amanah. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan pada saat Rasul mengatakan kepada salah seorang kafir Makkah, kamu akan dibunuh dalam sebuah peperangan. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, Muhammad barusan mengatakan bahwasanya aku akan mati dan tewas dalam sebuah peperangan. Apa dijawab oleh istrinya? Sungguh Muhammad tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena mereka mempercayai Muhammad itu mulai dari kecil sampai dengan dewasa tidak pernah berbohong. Jadi mereka hanya ego kesukuan, ego follower, ego tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kalau seandainya mereka mengikuti Nabi Muhammad, mereka akan kehilangan kerajaannya, akan kehilangan tahtanya, akan kehilangan pengikutnya. Itu yang membuat mereka mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perumpamaan mereka itu diumpamakan dengan kaum Samud. Pada saat diutus Nabi Saleh, maka mereka mendustakan kebenaran apapun yang disampaikan oleh Nabi Saleh. Bicabuaha atau yang bisa bertakdir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilahi. Bahwasanya mereka itu kelewat batasnya itu kenapa? Dikarenakan mereka mendustakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hari ini kalau seandainya kita mendustakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka kita juga termasuk orang yang kelewat batas. Definisi kelewat batas itu adalah pada saat seseorang tidak mau mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hati-hati bapak-bapak. Saya sering melihat bapak-bapak kalau semua ini ataupun anak muda, kalau sudah sore ataupun sudah misalnya mau nongkrong masih membuka orang.
Itu saya tidak harus mikir. Mohon maaf, ada yang lari sore tapi pakai celana pendek. Padahal kita sudah tahu ini adalah sebuah aturan dari Allah untuk menutupi aurat kita. Apa salahnya berolahraga dengan menutupi aurat? Maka saya salut dengan pimpinan pada saat beliau itu salah satu pimpinan di sini. Pada saat beliau pertama awal datang ke Aceh, semua itu menggunakan celana pendek. Namun setelah saya berbisik kepada beliau, saya katakan, komandan adalah public figure di sini. Langsung beliau menelpon ajudan untuk membuat training, langsung memakai training. Ini adalah sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran pada saat kita mengetahui bahwa ini adalah aturan dari Allah, maka kita akan menerapkan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, idin ba'athu ashqahum faba'athu wa antabaru dzalika. Bahwasanya pada saat mereka nanti dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan dengan sangat hina. Bagaimana hinanya? Hina itu dalam keadaan yang memang sama sekali kita tidak akan pernah. Orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya dibangkitkan dalam keadaan yang hina. Ada di antara mereka yang dibangkitkan pada saat itu dengan kepalanya di bawah. Ada di antara mereka pada saat dibangkitkan itu penuh dengan keringatnya. Ada yang pada saat dibangkitkan mereka itu adalah di atas kepala mereka itu adalah mataharinya. Kesemuanya itu merupakan gambaran orang-orang yang mendustakan terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasuqiyat ismun masdar saqa wa huwa ma'tufun ala tahdzir ay ihdharu saqiyah. Ihdharu ghadab saqiyah. Bahwasanya pada saat nanti di hari akhirat maka berhati-hatilah terhadap kemurkaan dari Allah. Di sini Allah sendiri menyampaikan izin ba'atha ashqaha, bahwasanya pada saat nanti di hari akhirat Allah akan murka terhadap mereka. Kemurkaan tersebut bisa dibayangkan bagaimana seandainya seorang pimpinan marah kepada atasannya. Ada di antara atasan itu yang membuat hukuman langsung di tempat. Begitu juga dengan kondisi di hari akhirat nanti. Pada saat seorang hamba itu, mereka itu dibangkitkan dengan kebangkitan yang paling hina, yaitu dengan kemurkaan dari Allah. Maka di antara kemurkaan tersebut orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan yang tidak akan pernah berbicara dengan Allah, tidak akan pernah menatap Allah, tidak akan pernah merasakan indahnya hari kebangkitan tersebut. Padahal pada saat kita hidup di dalam keadaan Islam, ini merupakan sebuah nikmat yang besar. Namun nikmat yang paling besar lagi nanti di hari akhirat pada saat kita dibangkitkan, yaitu kita bisa menatap Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang paling besar, paling bahagia. Bayangkan hari ini pada saat kita bertemu dengan seorang ulama, bagaimana bahagia rasa diri kita bertemu dengan orang tersebut, dengan alim ulama tersebut. Namun ini adalah kita bertemu dengan pencipta langit dan bumi, pencipta jagat raya ini, yang memelihara kita, yang menjanjikan kepada kita setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menyebutkan, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, wal murad biddamdama as-sawtu as-sa'iqah war-rajifah allati ahlaku biha, yaitu yang dinamakan dengan damdamah itu adalah suara yang menggelegar. Dengan suara tersebut akan meluntuh-lantahkan semua tatanan kehidupan yang ada di atas muka bumi. Itu merupakan salah satu bentuk azab yang paling dahsyat. Bukan hanya ditimpakan negeri Madain Saleh tersebut, akan tetapi dengan suara yang menggelegar itu akan membuat semua kehidupan akan mati total. Hari ini kita banyak melihat dalam beberapa visual, azab itu bisa didatangkan dengan banjir bandang, dengan gempa bumi, dengan sesuatu yang memang hadir, dengan sesuatu yang datang sehingga perkampungan tersebut hilang. Tapi fadamdama ini merupakan sebuah suara yang besar. Dengan suara tersebut akan menghancurkan semua tatanan kehidupan yang ada di atas muka bumi.
bagaimana frekuensi suaranya. Kita tidak pernah bisa mengetahui. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW pada saat melewati Madain Saleh tersebut, beliau langsung kepingin cepat-cepat. Kenapa? Karena frekuensi suara tersebut, azab tersebut sampai dengan hari ini gelombangnya masih terasa. Ini mukjizatnya Al-Quran. Pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata fadamdama, Imam Ibnu Ashur mengatakan damdama sautun sa'iqah warrajifah allati ahlaku biha, yaitu suara yang menggelegar, yang dahsyat. Mungkin frekuensinya kita tidak tahu berapa dahsyatnya, sehingga begitu kedengar suara tersebut bangunan ini akan hancur semua. Begitulah azab yang dahsyat. Jadi bukan hanya datang bebatuan, bukan hanya keluar banjir. Ternyata salah satu bentuk azab yang paling dahsyat itu adalah suara itu akan menghancurkan semua bangunan manusia dan membuat kematian terhadap siapapun yang akan diazab. Fadamdama alaihim rabbuhum. Di sini Allah menyampaikan bahwasannya, mengapaskan, melibatkan, menyandarkan bahwasanya azab tersebut datangnya dari Allah. Fadamdama alaihim rabbuhum. Sengaja disampaikan kata-kata, diungkapkan dengan kata-kata rabbuhum, dikarenakan apa? Dikarenakan yang memberi azab tersebut adalah Allah, bukan fenomena alam. Hari ini banyak orang yang mengatakan pada saat Nabi Musa membelah laut, itu ada yang berupaya untuk mengatakan itu adalah fenomena alam. Pada saat terjadi benturan antara tongkat dengan laut, banyak sekali analisa. Bukan. Kenapa? Karena itu merupakan adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Allah berkehendak dengan suara itu bisa menghancurkan bangunan, bisa meluntuh lantahkan sebuah negeri, dan bisa mematikan semua kehidupan yang ada di atas muka bumi. Li'anna Allah huwal khaliqun sayha wa kayfiyatiha. Dikarenakan Allah lah yang menciptakan bagaimana suara tersebut, yang menggelegar tersebut, dan bagaimana proses bisa terjadinya azab tersebut. Fasawwaha wal ma'na fasawwaha wal uqbaha ma yahsilu uqba fi'lun min al-af'al nantabihi li fa'ilihi aw mathubatun fala yakhafu uqbaha. Dan mereka, orang-orang Samud itu, pada saat mereka membunuh onta betina tersebut, mereka tidak sedikit pun ada keraguan, tidak ada sedikit pun mereka takut akan azabnya. Ini hebatnya. Pada saat Allah memberikan gambaran kepada mereka, fala yakhafu uqbaha, dan mereka itu diberikan sebuah kata ganti dengan mereka. Padahal yang membunuh onta betina itu adalah satu orang. Pada saat Nabi Saleh mengatakan kepada kaum Samud, ini ada mukjizat dari Allah. Kalau kalian bisa memahat gunung dan gunung itu nyaris seperti hidup, maka aku bisa mengeluarkan dari gunung tersebut, dari batu tersebut onta. Tapi ingat, kalian harus memberikan yang minuman dan kalian tidak boleh membunuhnya. Ada orang yang nakal, super nakal, satu orang langsung dia ingin membunuh onta betina tersebut, dan dia bunuh onta tersebut. Pada saat dia bunuh, dia tidak sedikit pun ada rasa takut akan azabnya. Dan sehingga di sini semua masyarakat pada saat itu juga mempunyai prinsip yang sama dengan satu orang tersebut. Bermakna apa? Pada saat ada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kita tidak ada rasa untuk menolak dia, menentang dia, itu berarti kita sama dengan dia semua. Makanya harus hati-hati Bapak Ibu jemaah berkata, jika ada orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak ada di dalam hati kita untuk melawan dia, menentangnya, maka posisinya itu sama seperti kaum Samud. Hanya satu orang
yang melakukan kesalahan dikarenakan mereka semua setuju dengan keadaan dia, maka yang diazab adalah semuanya satu negeri. Dan itu adalah azab. Allah akan mengazab sebuah kampung dikarenakan apa? Dikarenakan satu kampung tersebut ada orang yang tidak taat kepada Allah. Jangan pikir bahwasanya Allah akan membiarkan, tidak akan mengazab sebuah negeri tersebut kalau seandainya mereka semuanya sudah bersekongkol untuk tidak taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan fala yakhafu uqbaha, dan mereka itu sama sekali tidak takut terhadap apapun yang mereka lakukan terhadap azabnya. Ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita di penghujung surat Asy-Syam. Jangan sampai kita mempunyai komunitas ataupun mujtama ataupun masyarakat yang mereka itu sama sekali tidak takut terhadap azab Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, dan ini sudah mulai terjadi kembali di Aceh. Dulu Aceh tidak ada prostitusi, dulu Aceh tidak ada perjudian, dulu Aceh tidak ada hal-hal yang memang membuat kemaksiatan kepada Allah. Tapi begitu sedikit kondisi sudah menjadi stabil, maka itu akan kembali lagi. Saya sering mengatakan kepada jemaah semuanya, pada saat Aceh dalam keadaan tidak aman-aman saja, maka tidak ada yang dinamakan dengan bencong, tidak ada prostitusi. Tapi begitu sudah kondisi aman, lihat hari ini narkoba merajalela, semua kemaksiatan di atas muka bumi ini merajalela. Yang kita khawatirkan pada saat kita tidak ada rasa takut terhadap azab Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Samud, maka azab itu akan menimpa kepada kita semua. Kendati kita tidak melakukannya, tetapi karena kita tidak keberpihakan kita dalam memberantas kemaksiatan kepada Allah, maka kita semua akan diazab oleh Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan bahas tentang surat Al-Lail di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.